Bismillah. Sahabat tani, kita bertemu kembali dalam video masalah durian. Sahabat tani, pagi ini pagi Rabu tanggal 8 Mei tahun 2024, kita bertemu lagi dalam video tentang serba-serbi masalah pupuk, saudara-saudara petani. 5 hari terakhir ini, saudara-saudara petani, kita pernah mendengar satu konten yang melawan arus tentang penggunaan dolomit dalam menaikkan pH tanah atau keasaman tanah, saudara-saudara petani. Dalam video itu adminnya mengatakan bahwa dolomit ini akan merusak tanah, saudara-saudara petani. Maka kami akan dapat sedikit meluruskan pendapat tersebut, karena ini, saudara-saudara petani, di tempat kita ini dalam media yang pot, saudara-saudara petani, kami menggunakan kapur dolomit paling minim 2 kali setahun, setiap masuk ke musim hujan dan selepas musim hujan. Tapi coba kita lihat, sahabat tani, tanahnya tetap poros, tidak ada ketebalan. Begitu kita siram, maka selama 2-3 menit airnya terus terserap. Itu berarti bahwa pendapat admin dalam konten tersebut adalah satu pendapat yang keliru, sahabat tani. Karena apa, sahabat tani? Kapur dolomit merupakan hara yang mengandung tinggi kalsium dan tinggi magnesium. Oleh sebab itu, dengan tingginya kalsium, maka muatan yang dibawa adalah muatan basa. Karena bermuatan basa, sehingga organisme tanah akan senang tinggal di media kita dengan muatan basa itu. Lain halnya kalau dia bermuatan masam, maka organisme tanah seperti cacing, jamur-jamur dan bakteri baik itu tidak akan senang. Dia akan menjauh, bahkan mati, saudara-saudara petani. Oleh sebab itu, karena kapur dolomit ini mengandung muatan basa, maka organisme tanah akan senang di tempat itu dan berkembang biak. Begitu seterusnya. Saudara-saudara petani, bagaimana kita menjelaskan perkembangbiakan organisme tanah? Kita contohkan cacing saja, sahabat tani. Dalam keadaan tanah basah, maka cacing tanah akan senang dalam media kita. Dia bisa bergerak, aktivitasnya itu akan membuat pori-pori tanah kita, maka tanah kita akan menjadi poros. Sedangkan kotorannya akan menjadi pupuk alami, saudara seperti ini. Yang merupakan bagian daripada kompleksitas daripada humus itu sendiri. Karena humus merupakan tanah subur yang dibentuk dari pelapukan bahan-bahan organik seperti daun-daunan, ranting-ranting pohon, dan jasad ternik, baik itu jasad ternik hewan maupun makhluk hidup lainnya, yang dikomposisi oleh bakteri-bakteri baik yang ada dalam tanah, hingga terjadilah humus atau tanah subur, saudara-saudara tani. Oleh karena itu, dengan hidup berkembang biaknya di dalam media kita ini organisme yang baik, maka tanah kita akan menjadi subur, menjadi gembur. Karena apa? Karena kotorannya saja sudah bisa, kotoran cacingnya itu sudah bisa menjadi nutrisi yang baik bagi tanah kita dan dapat menyuburkan tanaman. Begitu juga dengan getahnya. Getah daripada cacing ini, saudara-saudara tani, merupakan pungi atau merupakan jamur baik yang melawan patogen-patogen jahat yang mengganggu media kita. Jadi banyak manfaat cacing ini, saudara-saudara tani. Ketika ada cacing dalam media kita, maka kita harus bersyukur, karena itu tandanya media tanam kita dalam keadaan normal, basanya, pH-nya normal. Nah, belum lagi kita berbicara tentang bakteri-bakteri baik lainnya, seperti bakteri-bakteri
yang dapat menangkap nitrogen di udara, lalu mengubahnya menjadi amonium. Lalu bakteri yang mengubah amonium menjadi nitrit ada juga. Lalu ada bakteri yang mengubah nitrit menjadi nitrat, yang merupakan nitrogen yang sangat bagus dan tersedia untuk cepat diserap oleh akar. Oleh sebab itu, saudara petani, referensi palit yang kita dapatkan itu harus betul-betul dapat teruji. Diuji bukan dengan hanya teori saja, saudara petani. Ini praktiknya, saudara petani. Praktik yang ini, apa Anda lihat bagaimana kesuburan. Ini hanya di dalam pot kita punya tanaman subur sekali, karena kita praktikkan. Jadi lain halnya dengan konten-konten hanya membuat teori tanpa mempraktikkan. Kita praktikkan teori yang kita dapat dari referensi yang valid, saudara-saudara petani. Itu sebabnya kita hanya bukan berkata-kata. Coba Anda lihat, bawor kita ini baru kita tanam 21 bulan, saudara petani. Ini sudah tingginya 4,5 meter ini, saudara petani. Ini baru dalam pot. Apalagi kita tanam secara grounding, langsung di dalam tanah yang bebas. Maka itu seperti di tempat kami yang di sana, itu seperti sahabat tani lihat, semuanya tumbuh dengan subur. Oleh sebab itu, sahabat tani, konten-konten yang melawan arus sebaiknya kita harus saring, sahabat tani. Saring untuk kita perlu pikirkan dan tidak kita telan mentah-mentah, sahabat tani. Karena kita juga merupakan petani atau pekebun yang dapat berpikir secara jernih, sehingga kita mana yang kita terima dan mana yang kita harus praktikkan itu harus kita saring, sahabat tani. Makanya disinilah pentingnya bagaimana, sahabat tani, organisme tanah ini sangat penting sekali dalam media kita. Ketika kita ada pemupukan NPK atau selepas pemupukan menggunakan dolomit, sahabat tani, alangkah bijaksananya kita setelah itu menaburkan mikorrhiza, sahabat tani. Karena mikorrhiza ini mempunyai bakteri yang dapat melarutkan fosfat yang terikat dalam partikel tanah yang bercampur sama dolomit ini, kapur dolomit ini. Memang betul kapur dolomit itu dapat mengikat logam, saudara petani. Dia dapat mengikat boron, dia dapat mengikat zinc, mengikat Fe, mengikat tembaga dan lain sebagainya. Bisa betul. Tetapi dia lupa bahwa ada bakteri yang dapat melarutkan semua itu. Nah, disinilah pentingnya organisme tanah itu, saudara. Organisme tanah itu penting. Bagaimana cara kita untuk dapat membuat organisme tanah itu nyaman dalam media tanam kita? Maka kita harus selalu mengadakan atau memberikan pupuk kompos atau pupuk organik, sehingga ada makanannya organisme tanah ini dalam media kita. Jadi dia betah dalam media kita. Jadi disinilah perlunya pupuk organik itu, karena organik inilah yang dapat menghidupkan tempat makan dan berkembang biaknya organisme baik dalam tanah kita, sehingga tanah kita subur. Dengan tanah subur, maka tanaman kita juga insya Allah akan berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, sahabat tani, kita sudahi kontroversialisme masalah dolomit yang ini yang dibuat oleh admin kita dalam konten yang saling melawan arus ini. Kita sudahi sampai demikian. Kita akan beralih ke hal yang lain untuk memanfaatkan sedikit saja waktu kita tentang bagaimana memanfaatkan ruang yang terbatas di halaman kita untuk kita gunakan menanam. Sahabat tani, di tempat kita ini ada ruang hanya 4 meter kali 12 meter, sahabat tani. 4 meter dan 12 meter ini kita tanami bawor 1 dalam pot. Begitu juga dengan di sebelah sana ada 2 pohon durian dur hitam. Kita tanami dalam pot juga, tapi pot besar, sahabat tani. Kenapa perlu menanam, sahabat tani? Dengan menanam, sahabat tani,
kita dapat berharap bahwa suatu waktu kita akan dapat manen. Dengan menanam juga kita menyumbang dalam penghijauan bumi, saudara petani. Juga menyumbang dalam paling tidak mengurangi